Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Kita sekarang ini bersama dengan Mas siapa, Mas? Kalau boleh tahu. Rizal. Mas Rizal. Nama panjangnya siapa, Mas? Muhammad Rizal Rifai. Rizal Rifai. Halo. Mas Rizal ini kalau boleh tahu sekarang sedang kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di UIN 1 Tulungagung. UIN Said Ali UIN Rahmatullah. Said Ali Rahmatullah. Oh iya, di UIN Said Ali Rahmatullah ini Mas Rizal mengambil jurusan apa, Mas? Aku mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi. Disingkat KPI. Oh, KPI. Oh iya. Bukan yang lain. Oh iya. Kenapa Mas Rizal ini mengambil KPI? Karena aku lihat minat bakatku ada di KPI. Kan di KPI itu kan diajarkan public speaking, PR, terus kemudian ada lagi media, jurnalistik. Sementara bakatku kan ada di broadcast sama di public speaking. Jadi ya pikirku sejalan lah dengan minat bakat. Oh, jadi Mas Rizal ini suka dengan public speaking, seneng ngomong. Betul. Sejak kapan Mas Saman suka public speaking? Kalau public speaking atau ngomong ini dari kecil udah pandai ngomong ya. Pandai ngomong. Terus singkat cerita nih sering disuruh diminta tolong jadi MC di lingkungan, di sekolah waktu itu. Terus sampai aku benar-benar mempelajari betul, ikut kursus. Terus akhirnya ya sampai sekarang jadi MC. Oh jadi Mas Rizal ini sudah lama suka dengan public speaking ini. Kesibukan selain kuliah Mas Rizal itu apa? Aku selain kuliah aku kerja di WO itu satu. WO. Wedding organizer. Oh, WO itu wedding organizer. Borong wong mantu guys. Borong mantu sing ngedek neterop loh. Ya, Yang semuanya itu saya borong semuanya. Oh, semuanya. Ya, terus selain itu aku juga MC di WO-nya. Kadang aku ambil job sendiri. Oh, job sendiri. Kadang di WO juga. Oh, jadi MC-nya itu kadang tidak satu paket dengan WO-nya. Kadang kan ada orang luar dari klienku sendiri. Jadi ambil job sendiri. Jadi Mas Rizal sendirian tanpa tim yang di WO-nya itu. Oh, iya. Tapi basicnya yang sering tuh MC wedding tapi yang kejawen. Oh, yang kejawen. Pambiworo. Apa Mas istilahnya? Pambiworo. Pambiworo. Itu artinya apa, Mas? Pembawa acara. Pembawa acara. Pambiworo. Jadi Mas Rizal ini suka dengan hal kejawen ya, Mas? Suka. Apa cuma berbicara Jawa-Jawaan gitu? Enggak, kalau Pambiworo itu khususnya si Jawa ya. Kita tuh kalau di pendidikannya itu kan pendidikan non formal. Itu ada kursusnya. Kebetulan aku ikut di Keraton Surakarta, tapi yang cabang Blitar. Oh. Itu enggak hanya sekedar diajarin MC, tapi kita juga harus belajar budaya Jawa, terus makna-maknanya, ada makna filosofis di situ, terus kemudian sampai kubur rampe atau peralatannya itu semuanya kita pelajari. Jadi nggak hanya MC-nya doang yang dipelajari, tapi kebudayaannya itu juga kebudayaan tentang Jawa-Jawa itu. Itu jadi Mas Rizal itu nge-MC formal seperti di sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian Mas Rizal memfokuskan diri ke MC kejawen itu. Ya kalau dibilang memfokuskan diri sih iya, tapi aku juga nggak meninggalkan MC yang nasional. Jadi semuanya tetap jalan. Kalau boleh tahu itu sejak kapan Mas sama Kalau MC kejawen itu? MC Jawa? Iya. Kalau MC Jawa aku sejak 2019 itu aku ambil kursus 1 tahun, 6 bulan sebenarnya. Terus kemudian ikut sama ujian sama wisudanya itu 1 tahun. Itu 2019. Oh sudah lama. Jadi 2019 itu pas Covid ya? Sebelum. Oh sebelum Covid. Kenapa Mas Rizal kok ingin belajar MC kejawen? Kalau belajar MC kejawen itu yang pertama aku memang ingin di situ karena aku lihat jarang diminati oleh anak muda. Sehingga aku berpikiran gini, kalau nggak ada yang melestarikan kan nanti siapa yang bakal melestariin gitu loh. Terus aku sopo lek dhewe bro. Yang nguri-nguri nanti siapa? Oh iya.
regenerasi. Kan MC Jawa itu kan identik dengan yang orang sepuh-sepuh gitu kan. Terus gitu. Ya betul, aku kursus itu ya selama 6 bulan itu yang paling muda saya. Jadi yang lain itu pada bapak-bapak semua. Oh paling muda. Paling muda. Yang lain pada bapak-bapak umur 30, 40, 50, bahkan yang sudah punya cucu juga. Mungkin dalam MC Jawa itu ada kesulitan nggak Mas Rijal? Seperti ada kosakata yang baru tahu itu ada nggak? Kalau untuk MC Jawa itu yang sulit kita bukan sulit ya, perlu ketelatenan. Itu kita banyak-banyak literasi, banyak-banyak baca itu buat nambah kosakata kita. Sama kita harus kalau menghafal kan nanti nggak maksimal ya. Jadi harus sering-sering di improvisasi. Sering-sering disampaikan, sering-sering dilatih, dan yang pasti sih jam terbang sih. Jam terbang. Itu mulai MC Jawa, MC ke acara-acara gitu mulai kapan Mas Rijal? Yang Jawa, MC Jawa itu 2019. Jadi habis kursus itu langsung tampil. Wah, tampil. Ya awalnya di keluarga sendiri. Oh, di acara-acara keluarga, lingkup keluarga gitu ya. Lingkup keluarga. Tidak sinten, ngono-ngono kuwi lah ya. Perlahan-lahan kan ditonton orang tuh ya. Iya. Perlahan-lahan mulai keluar terus sampai ambil job. Sekarang udah ambil job sendiri. Ambil job sendiri. Alhamdulillah. MC Jawa, nom-noman MC Jawa yang ini gitu. Ya. Terus apa nih? Selain MC apa? Oh iya, selain MC itu mungkin ada kesibukan lainnya Mas Rijal? Aku selain MC wedding organizer. Oh, wedding organizer. Tukang borong manten. Borong mantu. Borong mantu. Itu sejak kapan Mas Rijal? Sama 2019. Wah, jadi bareng sama MC-nya. Apa WO-nya dulu apa? Jadi ceritanya gini Mas Billy. Dulu waktu aku kursus MC itu ya. Kursus MC. Itu kebetulan sekretaris sanggarnya itu mau mendirikan WO. Jadi ketika waktu itu sekretaris sanggar ini mau mendirikan WO, terus diajaklah si yang cukup muda itu ya sekitaran 2 bulan ke atas, tapi nggak sampai 3 bulan kan. Terus yang muda-muda saya juga termasuk itu diajak untuk waktu itu langsung event pertama sih, langsung diajak itu, terus sampai keterusan sampai sekarang. Jadi ini jalan 4 tahun. Jadi ketagihan. Bukan ketagihan ya. Mungkin senang Mas Rijal. Ya bener sih ketagihan. Senang saya. Senang, bener senang. Senang duitnya. Ya lumayan kan buat tambah-tambah. Sama itu kan mengasah pelajaran yang di kursus itu kan pengaplikasiannya di WO itu. Oh. Jadi hasil belajarnya kursus itu bisa ditampilkan di WO-nya gitu ya Mas Rijal? Betul. Jadi kita WO-nan itu nggak hanya sekedar lihat dari Google, dari YouTube tuh nggak. Kita memang benar-benar belajar ada ilmu pakemnya. Ilmu pakem. Itu di daerah Blitar ya? Ya, saya di Blitar sering, Tulungagung juga lumayan sering. Sekarisidenan Kediri sih. Oh, Sekarisidenan. Kadang juga di luar kota. Kadang. Oh iya. Kesulitannya koyok MC kan ada kan kudu pede loh Mas Rijal, kudu ngomong lancar. Jadi kesulitannya Mas Rijal dalam MC ini apa Mas? Yang pasti kalau orang, apalagi kalau belum pertama tampil itu ada nervous, ngerdek, apalagi kalau tamu undangan itu dilihat ada Pak Kiai, ada pejabat-pejabat, itu kan otomatis kita nervous kan. Mentalnya rada oleng. Lek pertama. Perlu pembiasaan. Betul. Terus kemudian yang kedua, selain nervous tadi itu kadang kita kalau kurang baca gitu ya, itu kadang ngeblank. Kita mau ngomong apa itu waktu udah pegang mic, terus musik udah play, kadang kita ngeblank. Peteng.
Lebih caranya ngatasi piye Mas? Ngobleng. Masa ya mau meneng mau mikir piye Mas ngatasi? Kalau ngeblank saya biasanya tuh memang diam sebentar. Diam sebentar. Diam sebentar ya. Ya kemudian kita kan ada cue card ya. Cue card. Cue card random. Oh, random. Cue Kita- card itu random, bro. Kita baca di situ, tapi waktu kita diam tuh nggak boleh lama-lama. Kalau sudah mau ngeblank kita harus buru-buru Lihat randomnya. lihat random, terus nanti kalau udah biasa nge-MC gitu ya, Iya. itu baca random itu otomatis sudah langsung ingat. Oh, saya harus ngomong apa, harus gimana. Wah, jadi ada udah nyekel randomnya. Ya, kalau random kan nggak ada ya di situ tuntunan acara, nggak ada, cuma urutan acara. Urutannya acara. Kalau udah biasa MC itu udah otomatis tahu. Oh, alah caranya mau. Terus mungkin untuk mengatasi supaya nggak gampang ngeblank itu gimana ya? Yang pertama harus banyak-banyak baca Literasi. Terus yang kedua itu jam terbang Mas Billy. Terbang. Contoh. Ngefly. Jam terbang itu maksudnya gini, kalau kita sering tampil, entah itu kalau kita masih apa ya istilahnya babat gitu, Babat. mengawali karir itu nggak serta-merta kita harus uang yang dicari. Yang pertama diberi kesempatan tampil itu aja udah luar biasa. Soalnya kita bisa mengasah kemampuan kita di situ. Jadi jam terbang itu penting. Kalau ini tips ya buat teman-teman, buat kalau misalnya ada yang mau meniti karir itu jangan dulu mikirin honor. Ah, betul. Kadang kan ada mikir barane piro ya? Itu jangan. Ojo, bro. Ya, kalau bisa ada kesempatan kita ambil itu. Ya berapapun ya sekedar dapat soto ya nggak apa-apa. Yang penting tampil. Tuh, terus kemudian kita perlu latihan olah vokal, bicara A I U E O senam muka. Oh, itu ada caranya sendiri ya? Ya, teman-teman banyak tuh tutornya di YouTube tuh udah banyak. Biasanya senam muka bikin muka jelek gitu, tapi kalau udah jelek ya dibikin lebih jelek lagi. Enggak, maksudnya biar luas Mas Billy. Iya. Pelawalan A I U E O biar nggak belibet. Oh, kan ada toh yang ngomong di depan itu kadang ngomong neng lambe nyering peti ya Mas Rizal. Berarti itu caranya dengan mengolah vokal A I U E O ya? A I U E O senam muka jelek. Oh, Saya kan bikin ekspresi-ekspresi itu buat otot wajah itu biar lemes. Tidak kaku. Tapi yang paling penting sih itu literasi. Supaya kita kosakata perbendaharaan kata itu banyak. Oh iya siap betul. Oh jadi kesulitannya itu tadi ya Mas Rizal. Nah, mengatasi nervous itu gimana, terus sama kadang ngeblank. Itu kalau di MC sih, beda lagi kalau di WO. Kalau boleh tahu gimana kalau di WO? Kalau di WO tuh kesulitannya kita tuh kan di WO kliennya bermacam-macam nih. Ada yang ya snikot aja, ada yang rewel juga. Kagan ini. Ya, dalam artian banyak request ya. Tapi kita sebagai WO harus profesional, nggak boleh klien itu kok kelihatannya banyak request terus kita harus idealis harus memaksakan pakemnya WO itu gini, itu nggak boleh. Kita harus fleksibel. Dan WO kan sifatnya kan pelayanan jasa Mas Billy. Iya betul. Jadi nggak boleh kita tuh kok klien ada request seperti ini terus kita ogah-ogahan mas-mas ini nggak boleh. Justru itu tantangan kita. Buat gimana nih aku bisa mewujudkan dream eventnya si klien ini. Tantangannya itu menghadapi orang yang bermacam-macam itu. Sama mungkin Medan apa? Medan itu kan area. Kadang itu kan ada yang rumahnya di pelosok. Angel. Sehingga kalau nggak ada penginapan kita datangnya itu berangkat dari rumah jam 2 pagi, jam 3. Jadi datang harus lebih awal ya? Saya nyelak. Saya tahu saya bawa. Terus. Oh jadi kan kita kalau di daerah Jawa kan belum ngerti daerahnya Medannya gimana gitu. Jadi kita harus berangkat lebih awal gitu ya Mas Rizal? Iya, kesulitannya itu. Kalau boleh tahu itu paling jauh itu di mana sih WO-nya itu? WO kalau di
Tulungagung ya, saya tuh pernah di daerah Tiudan. Tiudan Iya, nih Tulungagung Kulon. Nah, Oh toh. bawah Gondang. gunung, nah, bawah gunung pas. Oh, arah Gunung Bulu. Nah itu paling jauh kalau Tulungagung di situ. Oh, Terus iya. ini next ini insya Allah kita ke Pacitan. Oh, Pacitan. Ya, Pacitan JLS sih. iya Pacitan kono. Oh, Oh, insya Allah doakan semoga amin. Lancar. Itu kapan Mas Rizal? Besar. tahun depan sih. Tahun depan. Itu yang mungkin yang akan paling jauh gitu. Dan di Pacitan. paling jauh dan insya Allah paling besar sih event. Oh, itu event apa Mas Rizal kalau boleh tahu? Wedding juga. Wedding juga. Tapi ya kliennya lumayan oke. Oh, jadi kliennya mempunyai nama kelas yang dhuwur. Ya, mohon maaf nggak bisa di-spill di sini. Oh, betul. Kalau saya. Mungkin selama MC itu Mas Rizal ada hal yang tidak mengenakan atau sing kok ini ya? Wih, ada nggak Mas Rizal? Ada. Itu biasanya, ya nggak biasanya sih. Pernah itu kita miskomunikasi antara saya sebagai MC dengan panitia rumah. Panitia dari sananya. Juru Rewang. Bolo Rewang. Tim Pawan ya? Nah, Sinoma. Oh, Sinoman. Ya. Orang-orang panitia rumah itu ada miss sama saya. Jadi si klien atau manten itu sudah saya briefing. Nanti acaranya seperti ini. Tapi dari panitia rumah itu punya ide lain di hari H. Sehingga waktu eksekusi, waktu hari H itu ada miss di situ. Gitu. Oh. Jadi itu kurang koordinasi sih antara klien, saya sama panitia Sinoman itu tadi. Boleh memberikan tips dari MC-nya, public speaking-nya agar ngomongnya lancar, benda belibet, benda ngeblank. Mana biar Mas Rizal? Mungkin tips. Mungkin dari saya ya dari teman-teman. Kalau teman-teman tuh ingin melatih public speaking, itu memang harus banyak-banyak membaca dan menulis. Itu yang pertama. Menulis harus juga ya Mas Rizal? Ya, soalnya membaca itu untuk menambah perbendaharaan kata kita, buat nambah perbendaharaan kata. Dan menulis itu latihan untuk menyampaikan isi pikiran kita. Oh. Jadi perbendaharaan kata yang udah kita dapat dari baca itu sebaiknya Kita tulis. Itu bisa. Ya buat caption, buat mungkin tulisan-tulisan, cerita pendek itu sangat membantu sih. Terus yang kedua itu tadi literasi udah ya. Yang kedua itu jam terbang. Nah, kalau teman-teman belum punya kesempatan buat tampil, maksudnya buat MC atau tampil di depan umum, itu diawali dulu dari hal-hal yang ngomong-ngomong dhewe ngono ya? Bukan. Dari hal-hal yang kita jalani setiap hari. Contohnya kita kan kuliah nih ya. Iya, kuliah. Kita kuliah, kan ada mata kuliah yang mengharuskan kita presentasi. Nah, presentasi itu kan juga bagian dari public speaking. Betul. Nah, itu dari situ. Jadi jangan presentasi hanya sekedar memenuhi kewajiban harus cuma baca teks, terus tidak memperhatikan intonasi, memperhatikan eye contact dan yang lain sebagainya. Itu sebaiknya dilatih. Jadi kesempatan itu dipergunakan sebaik mungkin. Dari presentasi dulu. Dan nanti baru kalau ada ingin tampil di depan publik khususnya MC gitu ya, memberanikan diri buat menawarkan diri. Misalnya nih acara keluarga dulu atau lingkungan, cara cilik-cilikan lah. Itu diberanikan buat ngomong. Terus nanti baru kalau memang benar-benar minatnya di situ, teman-teman bisa ikut kursus MC, bisa kursus Pambiboro, bisa ikut pelatihan atau seminar atau sarasehan atau yang intinya ada pelatihan di situ yang dilatih oleh profesional. Jadi teman-teman nanti tahu gimana ilmunya seperti itu. Terus itu tadi kalau pengen fasih berbicara itu seperti itu. Ngombesek Mas Rizal. Benda garing Quran. Selama Mas Rizal berkecimpung atau berkarir di dunia
wedding organizer, MC itu ada nggak Mas Ijal? Hal-hal yang membuat Mas Ijal itu kok arep ngawiti ngono males, aras-arasan, mager, ada nggak Mas? Ada. Soalnya itu tadi Mas, kita kan ketemu klien itu bermacam-macam ya. Oh iya. Pernah tuh juga saya ngambil job itu, terus kebetulan kliennya tuh super perlu pelayanan khusus lah. Ya, banyak request dan si klien ini keluarganya dari daerah kota metropolitan ya. Jadi daerah kota. Otomatis gaya bicaranya itu berbeda dengan kita, sedikit keras. Sedikit. Saya sempat down di situ karena memang sedikit pedes teman-teman kata-katanya itu. Adewe kultur shock. Ya, culture shock. Jadi kita yang biasanya halus itu dapat ya sedikit keras tuh sempat tuh males. Aku apa udahan aja ya gitu. Harap nyerah nih Mas Ijal. Ya, mau menyerah gitu. Terus tak ingat-ingat lagi di awal tuh tujuanku ya memang mengembangkan bakatku, terus cari pengalaman, terus sudah disupport orang-orang sekitar, kayak orang tua, keluarga itu kan teman-teman sudah support semua. Terus masa nanti supportnya itu saya kecewakan dengan yang saya menyerah itu kan, saya pikir-pikir lagi, oh ternyata dijalani aja. Ternyata juga indah pada waktunya. Sampai kok ngelakoni dikit-dikit. Oh iya Mas Ijal. Kan Mas Ijal kan masih kuliah juga loh. Lah, cara membagi waktu ini piye Mas Ijal? Ben kuliah ndak ketinggalan, ben berkecimpung nang MC ne yo ndak yo panggah jalan. Cara membagi waktunya gimana Mas Ijal? Tentu kita yang pertama tuh lihat jadwal keduanya ya Mas. Jadwal keduanya maksudnya jadwal kuliahnya kapan, terus ada job itu kapan, terus kita ambil yang mana prioritas. Ya semuanya sama-sama prioritas ya, tapi betul. Kita ambil dulu mana yang paling mendekati. Terus kita bagi di situ. Terus intinya ya kita harus pandai membagi waktu. Jadi diprioritaskan dulu. Misalnya nih udah H-7 event, otomatis kan saya harus bolak-balik ke venue, bolak-balik ke vendor, ke klien buat pastiin semuanya itu kondisional kan. Itu kita juga perhatiin jadwal kuliah, jangan sampai itu nanti kita jadwal meeting itu bentrok sama jadwal kuliah. Nah itu fungsinya itu harus keduanya itu sinkron, harus selalu terkoordinasi. Jadi antara satu dan lainnya kita harus teliti. Terus yang kedua kita kesampingkan dulu hal-hal yang kurang penting. Itu makanya tadi saya katakan kita prioritaskan ya. Kalau ada kerjaan, kuliah itu ya kopinya dikurangin, mainnya dikurangin, kita fokuskan dulu satu persatu. Oh gitu. Jadi ya Dewi kudu ngerti jadwalnya ya. Betul. Jadwal antara wayahe kuliah yo kuliah, wayahe kerja yo kerja, dolan yo dolan. Ngerti wayah lah. Begitu kira-kira. Oke. Kan Mas Rijal ini se-enom, masih muda. Kok wis iso ngono lho nyambi kuliah, nyambi kerja. Kan padahal yo ada kan ketika masih muda kan ada hal-hal koyo panggah pengen dolan, panggah pengen ngopi ya. Bisa hal-hal yang bisa hal-hal yang memotivasi Mas Rijal agar bisa kuliah sambil kerja itu gimana? Apa Mas? Motivasinya jenengan. Oke, yang pertama Mas Billy ya dan teman-teman yang melihat podcast ini. Yang pertama tuh saya pengen meningkatkan value diri saya sendiri, meningkatkan kualitas. Terus sehingga nanti saya bisa bangga dengan diri saya sendiri. Betul. Bisa menilai diri saya sendiri itu ya meskipun kita nggak boleh puas sama diri sendiri ya minimal kita tuh memantaskan diri lah. Betul. Terus yang kedua saya tuh ingin membanggakan orang tua saya karena dari awal sampai detik ini memang yang paling support tuh kedua orang tua. Jadi saya nggak ingin mengecewakan mereka. Terus yang ketiga nih, aku pengen sugih. Ya pengen kaya. Bos muda. Betul. Ya ini
Ya jujur sih pengen sugih. Kabeh pengen ngono lah. Ya, intinya itulah yang pertama pengen meningkatkan value, kemudian pengen Nyenengne wong tua. Mungkin dari Mas Rizal ini ada nggak pesan untuk nom-noman atau pemuda gitu? Ben nom-noman ini termotivasi loh Mas. Ada nggak pesan dari Rizal? ya singkat aja ya, Hmm. nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Nggak perlu kata itu bukti nyata. Ya, Masuk. nggak usah kakean ngomong, yang penting tandang. Oh iya. Karena kan sekarang kan udah pada pinter ya Mas, ini ya di TikTok, di media sosial itu kan udah pada pinter buat kuota sendiri-sendiri, itu udah pada pinter. Saya yakin teman-teman semua juga mengerti lah gimana baik, gimana buruk, tinggal kitanya tuh kayak gimana, pengennya tuh kayak gimana. Terus yang penting ya itu kalau punya planning, punya rencana itu ya ditandangnya ya. Jadi nggak usah kakean kata-kata, yang penting buktinya. Betul masuk. Jadi kita bisa simpulkan dari obrolan barusan dengan Mas Rizal ini bahwa adewe to nom-noman pemuda ya ojo nglinto, ojo malesan, ade kudu meningkatkan kualitas diri. Mbuh piye carane ya sing duwe bakat ya dikembangne, sing duwe keinginan kuyo ndang dilakoni, aja kakean favivo, aja kakean ngomong, penting ade nglakoni lah. Baik, terima kasih Mas Rizal atas waktunya untuk berkenan ngobrol dengan saya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk kita dan pemirsa yang menonton. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aku tuh.